rapat senat pengukuhan guru besar Universitas Kristen Artawacana Profesor Dr. Jonathan Ebet Koehuan STP MP dan Profesor Dr. Beatrix Maureen Rehata SPI MSI. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademik tertinggi yang diterima oleh kedua guru besar kita, Profesor Jonathan dan Profesor Beatrix, dan juga selamat pada kedua keluarga besar, termasuk keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artawacana Kupang. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang unik sekaligus menantang. Terletak di zona semi-arid dengan keterbatasan sumber daya air di daratan, tetapi memiliki kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa. NTT memerlukan navigasi pembangunan yang berbasis pada data empiris dan inovasi teknologi. Di tengah dinamika ini, perguruan tinggi di NTT termasuk UKAW Kupang memegang peranan vital sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence. Kehadiran guru besar di bidang ilmu teknik sumber daya alam dan lingkungan serta bidang pengelolaan sumber daya pesisir laut bukan sekedar pencapaian prestisi akademik, melainkan juga sebuah pemenuhan atas kebutuhan strategis keilmuan. Mereka adalah arsitek pemikiran yang mampu menjembatani kesenjangan antara potensi teoritis dan implementasi praktis demi kesejahteraan masyarakat di bumi Flobamora bahkan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, jabatan guru besar merupakan otoritas tertinggi dalam dunia akademik yang membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar pula. Dalam konteks pembangunan di NTT, seorang guru besar tidak hanya bertugas mengajar di ruang kelas, tetapi juga berperan sebagai penasihat strategis bagi pemerintah daerah. Di bidang teknik sumber daya alam dan lingkungan, kepakaran Profesor Jonathan menjadi jangkar dalam merumuskan solusi atas masalah kronis seperti kekeringan dan degradasi lahan. Sementara itu, di bidang pengelolaan sumber daya pesisir laut, Profesor Beatrix menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan konsep blue economy ke dalam kebijakan yang mampu melindungi ekosistem laut sekaligus meningkatkan taraf nelayan. Tantangan utama pembangunan di daratan NTT adalah manajemen air dan konservasi lingkungan. Karakteristik lahan kering yang dominan memerlukan sentuhan rekayasa teknis yang adaptif. Profesor Jonathan memiliki mandat untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang mampu mengoptimalkan siklus hidrologi di wilayah yang memiliki curah hujan rendah. Melalui pendekatan interdisipliner, kepakaran ini diarahkan pada pengembangan model daerah aliran sungai atau DAS yang terintegrasi. Rekayasa lingkungan tidak hanya bicara tentang pembangunan visi bendungan atau sumber bor, tetapi juga tentang konservasi tanah dan vegetasi untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi air. Disinilah peran intelektual organik seorang profesor diuji. Bagaimana menciptakan sistem manajemen sumber daya alam yang menghormati kearifan lokal atau local wisdom, tetapi tetap berbasis pada standar teknis keilmuan modern. Pembangunan berkelanjutan di NTT sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengelola risiko bencana lingkungan seperti tanah longsor,
dan kekeringan ekstrim yang semuanya memerlukan landasan keilmuan teknik lingkungan yang kokoh. Sebagai provinsi kepulauan, masa depan NTT sesungguhnya berada di laut. Pemanfaatan sumber daya pesisir seringkali terjebak pada eksploitasi jangka pendek yang destruktif. Disinilah peran strategis Profesor Patrick dibutuhkan. UKAW memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan pemikiran yang menjaga keseimbangan ekosistem di laut, terutama NTT yang berbatasan langsung dengan dua wilayah perairan, yaitu perairan Timor Leste dan perairan Australia. Pengelolaan wilayah pesisir adalah bidang yang sangat kompleks karena melibatkan persilangan antara kepentingan ekonomi, konservasi biodiversitas, dan hak-hak masyarakat adat. Seorang profesor di bidang ini berfungsi sebagai navigator yang mampu memetakan potensi sumber daya ikan, terumbu karang, dan hutan mangrove sebagai aset pembangunan jangka panjang. Ia juga berperan dalam merancang Marine Spatial Planning atau penataan ruang laut yang mampu meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang antara sektor pariwisata, perikanan tangkap, dan industri budidaya kelautan. Dengan dukungan riset yang mendalam, ia dapat memastikan bahwa pembangunan provinsi maritim NTT bukan sekedar slogan, melainkan sebuah kenyataan yang akan segera diwujudkan. Hadirin yang saya hormati, sebagai institusi yang memiliki nilai kekristenan, UKAW upah memberikan warna tersendiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Guru besar di lingkungan UKAW tidak hanya dituntut untuk unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan keimanan dalam menjalankan mandat keilmuannya. Bidang teknik sumber daya alam dan pengelolaan pesisir, perspektif etika lingkungan menjadi relevan. Konsep penata layanan atau stewardship terhadap alam menjadi fondasi dalam setiap riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan yang humanis. Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh para pakar di UKAW diarahkan untuk memberdayakan komunitas akar rumput. Misalnya, bagaimana teknik pengelolaan air dapat membantu petani kecil di pedalaman timur, atau bagaimana manajemen pesisir dapat melindungi wilayah kelola masyarakat hukum adat di kepulauan. Kehadiran pakar-pakar tingkat tinggi ini memastikan bahwa universitas berfungsi sebagai menara air yang mengalirkan solusi ke masyarakat, bukan sekedar menara gading yang terisolasi dari realitas sosial. Hadirin yang saya hormati, eksistensi guru besar di bidang ilmu teknis sumber daya alam dan lingkungan serta bidang ilmu pengelolaan sumber daya pesisir laut di UKAW Kupang adalah aset yang tak ternilai bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah jembatan yang menghubungkan potensi alam yang melimpah dan teknologi serta kebijakan yang tepat. Melalui riset, pengajaran, dan pengabdian, para pakar ini memastikan bahwa eksploitasi alam tidak akan menghancurkan masa depan generasi mendatang. Bagi NTT, pembangunan bukan hanya tentang mendirikan gedung-gedung tinggi, tapi tentang bagaimana mengelola tetesan air yang kering dan menjaga setiap jengkal karang di laut
dengan dukungan intelektual dari para guru besar di UKAW, visi NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan bukan lagi sekadar impian dan sebuah peta jalan yang sedang kita wujudkan bersama. Kehadiran dua guru besar baru hari ini memastikan bahwa pembangunan di bumi Pulau Bambora berjalan di atas fondasi kebutuhan yang kokoh demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Saya mewakili pemerintah Provinsi NTT dan seluruh masyarakat NTT memberikan apresiasi dan selamat kepada UKAW yang terus berdiri kokoh di tengah gempuran arus teknologi dunia yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengguncang eksistensi daripada lembaga ini. Kita bersyukur hari ini ya, berita di malam ini tadi pagi di televisi bahwa Amerika membatalkan serangan habis-habisan ke Iran. Ancamannya 000 GMT bahwa Iran akan bumi hanguskan, tetapi berkat beberapa negosiator terutama dari Pakistan, yang kedua berarti yang sepakat untuk menyelesaikan ini secara diplomatik ya, dan penghentian serangan selama 2 minggu ke depan. Kita berdoa agar ini menjadi permanen ceasefire, penghentian permusuhan secara permanen. Kalau tidak, tadi sudah disampaikan oleh Amerika, kita menghadapi suatu tekanan ekonomi dunia yang bergejolak. Di beberapa negara BBM sudah naik 5%, maka ada sampai 300% di Australia. Kita bersyukur pemerintah Indonesia masih mampu mengelola fiskal sehingga tidak menaikkan harga BBM sampai dengan akhir tahun. Kita berikan tepuk tangan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tentu kita harapkan kondisi ini terus berjalan sampai tahun-tahun berikutnya, perdamaian terwujud di bumi sehingga pembangunan di berbagai belahan dunia bisa dilanjutkan, termasuk di Indonesia. Bagi saya, pengukuhan guru besar ini mengokohkan UKAW sebagai satu lembaga pendidikan terhormat di Nusa Tenggara Timur. Memang kualitas dari setiap perguruan tinggi itu ditentukan oleh berapa banyak profesor yang ada di perguruan tinggi tersebut, berapa banyak doktor yang ada di perguruan tinggi tersebut. Dengan 7 profesor yang ada saat ini dan sesuai disampaikan oleh Bapak Rektor, ini adalah universitas dengan rektor terbanyak ya, selain Universitas Negeri, rektor terbanyak di NTT, profesor terbanyak di NTT, maka ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua. Tapi yang penting di sini adalah bahwa universitas ini sesuai dengan slogannya berdampak. Ini akan melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas, yang akan terjun ke masyarakat dan memberi dampak besar bagi pembangunan di masyarakat sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ini yang paling penting. Harapkan slogan ini
terus menjadi pedoman seluruh mahasiswa yang dari sivitas akademika, sehingga lulusan-lulusan dari UKW ini benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan, bagi kesejahteraan di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, selamat kepada kedua guru besar kita, Profesor Jonathan dan Profesor Patrick. Sebelum menutup sambutan ini, saya ingin membawa dua buah pantun. Burung nuri terbang ke alor, singgah sebentar di pohon lontar. Hari ini dibukukan guru besar, ilmunya terang, jadi pelita bersinar. Pantun kedua, pagi hari ke pantai Rasiana, kurang keras cakapnya. Angin sepoi membawa harapan. Selamat atas gelar guru besar yang mulia. Semoga bijak membimbing generasi masa depan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.